saudara Ryan. Kesurupan mereka. Bang Edi. Ya, Ryan Muslim, Bang. Ryan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Oke. Betul. Bagaimana? Apakah Anda mampu berdiskusi atau mau curhat? Bentar dulu. Oke, silakan Kan nyalakan ditunggu. kamera. Ayo, Iya. kamera nyalakan. Ayo, kalau mau lanjut diskusi, ayo. Kalau mau curhat di bawah. Mewek, Bukan, kami nangis, mewek di bawah. Gimana? Kami Sanggup? kan di sini nungguin perdebatan Anda sama Yusuf PI. Kenapa Anda nggak berani? Saya nggak berani. Sejak kapan saya nggak berani? Dianya yang lari dari sini gimana? Itu ditunggu. Ayo silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kameranya gelap. Jelek. Dia kau tidur di bawah. Kameranya gelap. Aduh. Kalian sudah lihat bagaimana kualitas umat muslim itu? Yang mayoritas nggak ada isinya, teman-teman, nggak ada isinya. Oke, AADC Muslim. Muslim, Bang, Muslim. Muslim, silakan nyalakan kamera, Bang. Ini Bang cuma mau Ya, bertanya. kamera nyalakan Mau dulu. menyampaikan. Nyalakan dulu kameranya, baru lanjut Anda berbicara. Kamera nyalakan dulu. Bang, kalau misalnya Oke, Bang baik. itu Kalau Anda sudah menyampaikan tidak mau nyalakan kamera di bawah, tidur di bawah sana. Ayo, silakan. Silakan. Kita masih menunggu ya umat muslim yang bernyali. Satu saja umat muslim. Satu saja kita diskusi sampai kelar, yuk. Muslim yang bernyali, yang berilmu, silakan. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi kalau Anda Kristen, kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong ditarik permintaan naik Anda. Tolong ya, yang Kristen, kalau Anda Kristen, Anda lagi mengajukan permintaan naik, tolong batalkan permintaan naik Anda ya. Ya, Alip Store, Muslim Bang. Ya, Muslim. Silakan nyalakan kamera. Bentar. Hmm. Ya, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Belum nyala ya, Sid? Waduh, jangan panik begitulah, Bang. Enggak panik, ini cuma bingung kameranya yang mana. Oke, saya undang dari sini. Saya undang tuh, udah. Silakan diterima, sudah ada di layar Anda. Mana, Bang? Enggak ada. Ini kamera. Muslim. Saya sudah mengirim, saya invite dari sini untuk Anda menyalakan kamera. Nah, Udah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dia. Oke, Bang Alif, saya berharap abang ini seorang Muslim yang terpelajar, Muslim yang terdidik, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik. Karena selama ini saya belum ketemu orang Islam yang terdidik, adanya yang uraan, ngamuan, emosian itu. Wajah umat Islam di sini itu tergambar seperti itu, ngamuk dan marahan. Nah, semoga Anda memperbaikilah citra umat Islam, oke? Siap, Bang. Oke, Bang Alif, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang tuan yang mana ini? Bang. Allah apa Muhammad? Enggak bingung, kalau saya enggak bingung. Oke, yang mana kalau gitu? Yang tuan yang mana? Allah apa Muhammad? Tuhan, kalau Allah. Yang Terus tuan. Muhammad itu Tuan, nabi, Bang. rasul, nabi. Tuan, yang tuan yang mana? Dibenerin dulu kata-katanya, Bang. Nah, udah saya bilang bingung. Enggak bingung. Agama Islam itu punyanya Tuhan. Tuhan nggak punya Dengerin, Tuhan. Tuhan. Tuhan nggak punya. Adanya Tuhan kalau umat Islam itu. Kalau Tuhan nggak punya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Iya, Tuhan. Bang, Kalau jangan diulang-ulang. Muhammad itu rasul. Saya dengar. Bang, Tuhan dibedakan dulu, barusan Bang, tadi antara dibilang Tuhan. jangan marah-marah kan? Apakah kalian sudah lihat kualitas orang Islam? Orang Islam kerjanya nggak marah-marah. Apalagi kalau udah ngomongin agama. Woi.
Bang, dengar ya, dengerin. Coba dengerin. Ya. Saya dengar Anda bilang apa? Anda tadi bilang begini, orang Islam punyanya Tuhan. Saya Iya, dengar. Tuhan. Saya Allah, dengar. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang saya tanya apa? Ya. Yang saya tanya apa? Tuhan. Iya, orang Islam punya Tuhan nggak? Tuhan itu kalau Yang misalnya saya di tanya dalam- orang Islam punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak orang Islam? Hanya Tuhan. Tuhan Tolong punya bisa nggak dibedakan Tuhan? ya. Tuhan punya Tuhan. Adanya Tuhan, Bang. Kita Berarti nggak punyanya punya Tuhan? Tuhan. Tuhan adanya Tuhan. Berarti tidak Kita punya Tuhan. Kalau Tuhan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan? Jadi kok umat Islam itu nggak bingung, nggak Kalau ada yang Tuhan? bingung, Bang. Kalau Tuhan punya nggak? Tuhan itu adanya tuan rumah seperti misalnya Kalau Anda Tuhan itu kan punya nggak? Tuhan adanya Tuhan. Bingung kan ya? Bingung Gimana dia bingung? ditanya. Itu nggak bingung. Sebentar. Kalau Umat Tuhan, Islam. apakah umat Muslim punya Tuhan? Ada bedakan Punya dong. Tuhan ya. Adanya Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya. Allah Subhanahu wa taala. Itu Kalau adanya Tuhan di punya umat nggak? Islam. Ya Tuhan paling tuan rumah kamu itu namanya Enggak, Tuhan. Tuhan Anda di itu- dalam umat, bukan tuan rumah. Saya nggak nanya tuan dalam rumah. Tuannya umat. Ya kalau Tuhan ya nggak ada adanya Tuhan. Nggak Tuhan ya. punya Tuhan. Dipinggir, Bang, jangan Oke lah, dia dipinggir. tidak bertuan. Berarti orang Punya Islam tak Tuhan. bertuan ya? Lah, kita Orang sebagai Islam tak umat bertuhan. Muslim kita nggak bingung. Nggak Tidak bingung sebenarnya. bertuan. Yang bingung. Oke, Bingung, Bang. kalau Muhammad Tuhan apa Tuhan? Itu nabi, Bang, nabi Rasul itu Ya, utusan dia Allah. dia Tuhan apa Tuhan? Itu nabi, Bang, bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Bukan apa? Tuhan. Nabi itu nabi, Bang, nabi bisa Oke, dibedakan dong. oke, baik. Nabi. Ketika sebentar. Ketika kamu menyapa Muhammad, kamu sapa dengan kata-kata Sayyidina Muhammad, betul nggak? Kalau di saya nggak langsung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Bukan Wasallam. Sayyidina Muhammad. Nggak, kalau saya nggak pakai itu. Oh, nggak ada Sayyidina Muhammad. Rasulullah. Oke Kalau lah, saya nggak baiklah, pakai. baiklah. Jadi benar makanya saya bilang kan, orang Islam kalau ditanya siapa tuannya, mereka akan kalang kabut, Enggak, Bang. gelagapan. Enggak bingung. Tuhan itu Gelagapan. Allah Subhanahu wa taala. Enggak bingung, Bang. Saya nggak bingung. Saya sebagai muslim nggak bingung. Ya, Tuhan, iyalah nggak apa-apa lah. Allah Oke lah, Subhanahu wa oke. taala. Jadi Sedang Muhammad itu oke, adalah bahasa oke. utusan. Bahasa Ya. Arabnya, sebentar. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan, bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Oke, baik. Ya. Kita ini ya, kita cari ya. Bahasa Iya, tadi Arabnya Tuhan. Tadi kan Anda nggak punya Tuhan ya, nggak punya Tuhan ya, punyanya Tuhan ya. Saya adanya Tuhan. Saya Oke, adanya baik. Tuhan, Bang. Baik. Kita tampilkan surat Yusuf ayat yang ke-23. Kita lihat. Ya. Kita tampilkan di layar sini. Kelihatan ya, Bang ya? Surat Yusuf saya tak buka juga, Bang. Oke, buka juga di sana surat Yusuf ayat 23. Sudah? Bentar, ayat 23. Ya. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Coba baca, Bang, dari awal. Yang mana? Dari awal. Warawadatahul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwa wa qalat hai talak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mas Oke, wa. Robbi. Kata Robbi ini ya. Biar teman-teman bisa Yang membaca mana? semua Latinnya. Robbi Ahsana. Ya, Kelihatan Nah. kata-kata Robbi Ahsana? ya, kelihatan. Oke, Robbi Ahsana di situ. Robbi diterjemahkan apa di situ? Robbi, sebentar, Bang, sebentar, saya lagi baca ini. Kata Robbi Ahsana itu diterjemahkan apa dalam terjemahannya? Tuhan apa Tuhan? Bukan, ini tetap Tuhan. Aku berlindung kepada Allah. Yang dipermasalahkan yang di mana, Bang?
Kata-kata Robbi ahsana, kelihatan? Ya, Robbi asana nih. Oke, nanti ini dulu. diterjemahkan apa? Bentar, bentar, Di Bang. dalam Ini terjemahannya. saya lagi. Tuanku apa Tuhanku? Ma'azallahi innahu Robbi. Bentar, Bang, saya lagi baca artinya dulu, Bang. Kola, katakanlah. Kola kan artinya katakanlah. Adalah Tuhan. Kola maksudnya Yusuf berkata, maaf Ya. wallahi, aku berlindung Kola. kepada Allah. Innahu Robbi. Coba kata innahu Robbi di sini diterjemahkan sesungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku. Coba, kelihatan nggak? Enggak dulu, Bang. Nanti dari awal ya. Warowadatna. Gini Bang, Ini coba kan Anda bisa nggak balikkan kameramu Bang, sebentar. Begitu. Bang gini, biar Ya, enak. dari atas. Gini sebentar Bang Alip, coba dibalik kamera Ya, ya, ya. Anda. Coba bisa nggak kameramu balik biar kita sama-sama ngelihat di dalam terjemahanmu apa? Yuk. Coba balik kameramu ke depan. Ya, yang ini kan. Set, bentar, tak balikan dulu. Mana nih kameranya? Berat nih teman-teman. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ada yang berat, Bang. Ada yang berat. Enggak ada. Oke. Ini lihat nih. Oke, coba. Yang mana? Oke, kelihatan. Coba dilihat di terjemahannya. Nah, Itu kan tafsirnya, Bang. mulai dari yang Terjemahannya, mana? Bang. Sebenarnya mulai dari yang mana, Bang? Coba Mulai ke dari yang atas, mana? atas, Bang. Atas Nah, lagi. atas, iya, terus. Geser Nah. sedikit, Bang. Kameranya geser atas. sedikit. Kameranya geser sedikit biar nggak setengah. Ya, Nah, ya. oke. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Bukan, di Dia sini adalah bukan aku berlindung. Oke. Bang, di situ Wa ada badatna kata-kata itu Bang, di situ ada kata-kata ma'azallahi innahu Robbi. Coba. Ma'azallahi yang mana sih, Ke Bang? atas, Kalau di sini gini, ke atas. Bang. Ini Oke, ya. nah iya coba cari di situ. Ya, Yusuf 23. Ini Bang, dilihat dulu. Yusuf ayat 23 kan? Ini kan warowadatna. Terus. Enggak, baca lagi. Nah, artinya kan iya, Aduh, Bang, nggak usah panik begitulah. Nggak usah panik begitulah. Kelihatan nggak di situ ada tulisan Enggak, saya orangnya- ma'azallahi, kelihatan ma'azallahi, kelihatan nggak? Ya ini dilihat, Bang. Emang ada tulisannya. Ya ini yang ini kan. Oke, Ma'azallahi. ma'azallahi, apa Ya. artinya? Apa arti ma'azallahi? Robbi. Sebentar, Bang, pelan-pelan. Bentar, artinya Arti di bawah. ma'azallahi apa? Ma'azallahi. Bentar, Bang. Ini artinya kan yang ada di bawah ini kan? Ya, arti dari ma'azallahi adalah aku berlindung kepada Allah, betul? Aku berlindung kepada Allah. Terus? Innahu Ya. Rabbi, Sesungguhnya. sesungguhnya Tuanku. Ya, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Tuanku. Jadi innahu Rabbi di sini diterjemahkan sebagai sungguh Tuanku, betul? Betul. Kalau di sini ya, terus Oke, jadi Melakukan Robbi dengan itu baik. artinya apa? Arti Robbi Ya. itu Tuhanku apa Tuanku? kalau Robbi menurut saya itu Tuhan. Rob itu Tuhan, Oke, bukan kenapa dia. di sini Tuan? Meninggal dunia. Nanti dulu, Bang. Berat. Biasa, tetap Innahu biasa. Rabbi, sesungguhnya Tuanku, Enggak, bukan bukan, Tuhanku bukan. di sini. Ayo. Tadi Anda bilang tidak punya Tuhan, orang Islam. berat. Enggak. Ayo. Enggak berat. Oke, kata Tuanku ini bahasa Arabnya apa? Tuhan, bukan Tuhan, bukan. Ya, ini kan terjemahannya Tuanku, betul? Kalau Tuhan, nanti. Ya, Bang, saya searching ini di dulu kalau terjemahan Tuhan. ini bahasa Tuanku, apa. betul nggak? Alif. Nanti, Bang, bentar ini lagi. di sini Tuanku, Bentar betul? dulu, bentar. Bantu. Bentar dulu. Kalau di situ saya enggak. Kepriwet ke Mase. Kepriwek Mase. Jangan di. Aduh. Bang. Bang, periman, Bang. Tenang. Gini, di situ kan ada kata-kata Tuanku, bener nggak? Ah, Nah, kata Tuanku itu bahasa Ya. Arabnya apa di situ?
Cek bahasa Arabnya tuanku itu apa? Ini lagi Searching. Dalam Robbi, betul nggak? bentar dulu. Bukan, Bang. Berat. Nanti dulu bentar ya, bentar. Oke, baik. Saya cari kata per kata ya. Quran kata per kata nih. Ya. Yusuf Ya. 23. Kata per kata. Nanti dulu. Kata per kata. Surat Yusuf ayat ke-23. Kata per kata ya. Terjemahan kata per kata. Oke, biar kamu tahu. Yusuf 23. Oke, ini ya 21, 22, 23 nih. Oke, nih ini sudah kata per kata nih. Saya balikin kamera saya biar dipermudah ya. Nih, lihat. Ya. Kelihatan, Bang? Ya. Kelihatan? Ya. Oke. Ya. Di sini ada tuanku, betul nggak? Apa bacanya? Tuanku. Nah, sekarang ini juga saya punya datanya, Bang. Nih, lihat nih. Saya sudah Baca dulu kesini. ini. Baca dulu. Innahu Rabbi, Iya, betul nggak? Iya, betul. Sesungguhnya betul. Rabbi di sini diterjemahkan apa? Iya, kalau di situ tuanku ya betul. Jadi Rob, jadi Allah itu Rob nggak? Bukan. Nah, Kalau Allah Rob. Nanti dulu. Menceret, teman-teman menceret. Gimana? Robbi di sini Tuhan apa Tuhan? Yang mention itu kamu. Ya nih, sudah. saya juga Tadi abang bilang di sini ada kata-kata Robbi, betul nggak? Iya, kalau Rob itu artinya Tuhan. Kenapa di sini Tuhan? Kenapa di sini Tuhan? Nggak tahu, Bang, tapi saya juga punya datanya, Bang. Ini Nggak tahu saya. saya sudah buka nih. Nggak tahu. Oh, tanya saya. Ini, Bang. Ini dilihat juga nih, Nggak Bang. tahu. Oh, tanya saya. Dilihat dulu, Bang. Kalau tuanku itu dalam bahasa Arab namanya ya Sayyidi, itu namanya bukan Robbi. Tapi kenapa bukan, di situ Robbi di situ jadi tuan? Bisa dilihat. Kenapa? Kenapa Robbi di Ya, situ saya jadi tuan? kurang tahu kalau itu, tapi Kurang tahu. yang saya kurang tahu itu kalau tapi kalau Makanya yang tadi di awal saya tanya, ini loh, ini saya bikin tema ini bukan asal keluar begitu aja. Ini tema ini ada artinya, jangan salah nih. Kenapa Islam bingung siapa tuannya? Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Muhammad. bingung. Oke, Itu jadi kalau sekarang Allah itu jadi orang Islam punya tuan nggak? kalau itu gimana? Orang Islam punya tuan nggak sekarang? Gimana? Punya Tuhan ya, Tuhan bukan Tuhan, Tuhan. Kalau begitu, Rob tadi Dibedakan. siapa itu? Kalau Tuhan itu namanya ya Sayyidi kalau bahasa Arabnya, Bang. Jangan dipelihara. Orang Islam punya tuan nggak? Kalau Tuhan itu Rob, tapi kalau Tuhan Rob Sayyidi. itu tuan Tuh. tadi ini loh. Ini Rob bukan? Sebentar, saya balik ya. Saya balik lagi kamera saya. Ya, saya tuh. Berat ini Iya, saya teman-teman juga ini udah ya. tahu. Coba tadi. lihat. Coba lihat Iya. ya. Nih. Ini apa di sini? Iya. Ini apa? Ya, kalau di situ Robbi. Oke, Robbi. Artinya Arti tuanku Robbi apa? kan. Tuanku kan. Tuan. Terus kenapa Anda bilang tidak punya tuan? Iya. Ya, sekarang Abang juga lihat. Kenapa Anda tidak punya tuan? Ini Robbi, ini tuan. Saya punya. Berat. Saya punya Tuhan. Berat. Berat nggak ada yang berat bagi saya, nggak ada yang berat, Bang. Nggak ada yang berat bagi saya. Nih, dilihat dulu datanya juga. Kalau bahasa Arabnya tuan itu ya Sayyidi nih. Itu tuh. Ini bagaimana Tuanku. ini Robbi ini apa Robbi? Ya kalau Robbi itu Tuhan, tapi kalau Tuan Ini Tuhan, ini itu Tuhan ya apa Tuhan? Sayyidi. Yang mana, Bang? Yang mana? Ini bacanya ini huruf apa? Gimana? Ini huruf apa? Itu Robbi. Oke, Robbi. Apa arti Robbi?
Ya. Apa arti Gimana? Robbi? Kalau di situ artinya tuanku, tapi abang juga baca ini dong. Loh, Ini kenapa dibaca nih. kenapa nih, Anda nih. tidak bilang tidak punya tuan? Berat, sebentar, Saya punya sebentar. Tuhan. Oh, Aduh, berat saudara-saudara. Ini dibaca juga tuanku. Nih, ya sayyidi artinya tuanku. Dibaca juga bang, ini punya saya juga. Nih, tuanku artinya ya sayyidi. Bisa baca kan bang? Berat. Halo. Iya. Tadi kan sudah Nih, sama-sama nih, kita dibaca baca dulu nih. di situ Robbi Tuan- artinya apa? Tuanku. Arti Robbi Ya, tadi apa? ini saya punya juga datanya bang, jadi dibaca juga ya. Jangan asal ngawur, jadi saya juga dibaca Oke, jadi juga. Robbi itu tuanku apa Tuhanku? Coba. Kalau Robbi itu Tuhan, kalau Tuhan Kok itu masih Sayyidi. ngeyel? Ini kalau bahasa Robbi Arabnya. tuanku. Ngeyel, Ini saya loh. juga punya- Ini Robbi. Ini Robbi bukan? Nih, ini surat Yusuf. Nih. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Bener gak? Bener gak? Iya, tapi Nih, Tapi ini abang surat juga Yusuf ayat nih. dibaca Surat Yusuf dulu. ayat keberapa ini? Nih. Terjemah kata per kata Iya. surat Yusuf 21 sampai 29. Betul? Betul nggak? ya. Oke, nih kita Ya. lihat ya ayat 23-nya ya. Nih 23 nih, perhatikan. Nih, dia Yusuf, perempuan itu tinggal di rumahnya. Kepada dirinya dan Nih, ya. ini kata per kata nih. Ya. Terjemahan kata per kata ya. Nih, Ini. Yusuf berkata, "Qala, ya, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku, innahu Rabbi, Tuanku nih, Tuan." Bener nggak? Ya. Kata Robbi di sini apa? Kalau di situ tuanku, ya benar. Oke, jadi arti Robbi apa? Arti Robbi itu Tuanku atau Tuhanku? Ya, kalau di situ tuanku. Oke, berarti Robbi artinya? Kalau di situ ya, itu namanya tuanku. Kalau di saya itu Robbi Tuhanku. Nah, Robbi. kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Aduh, gimana? Nekat yang nyata kalau udah begini caranya. Enggak, saya nggak bingung. Nih bang, dilihat dulu nih bang. Itu surat berapa? Iya, bang. Ya, itu tolong surat dibaca berapa? dulu ya, ini. Ya, Ini itu dibaca surat berapa? Ini Itu kan Google, surat berapa itu? surat Yusuf. Surat berapa? Waduh, banyak lipstiknya teman-teman. Waduh, bonyok. Ayat 2. Kena tawon. Coba. Ini surat Yusuf ayat 2. Saya kan jawabnya Yusuf ayat 23. Yusuf 23. Kami perempuan yang menggoda Yusuf. Berarti kalau Tuhan itu kepada manusia, bang, bukan Tuhan, itu bukan. Jadi tolong dibedakan ya. Antara Tuhan sama Tuhan itu dibedakan. Jadi kalau Tuhan Ya udah, ini Robbi dalam surat artinya Yusuf apa? keterangannya, Robbi itu merujuk kepada manusia apa Aziz. kepada Allah? Robbi. Kata Robbi itu kepada manusia apa kepada Gimana Allah? bang? Kata Robbi itu Ya, kepada manusia Allah apa kepada dong. Allah? Robbinya Allah. Oke, di sini Yusuf bilang Allah, Robbi kalau kepada Robbi itu siapa? Allah bang. Robbi itu Allah. Ya udah, di sini Yusuf bilang Yusuf. Robbi kepada siapa? Ini makanya saya bacakan ini bang. Dalam surah Yusuf ayat 23, Tuhan udah, merujuk kepada tidur di Al-Aziz bawah. itu suami perempuan. Nah, Udah, pinter tidur di dikit, bawah Bang. sana, tidur di bawah sana. Berat. Banyak lipstiknya begini, kenapa ini teman-teman? Aduh. Ayo, silakan kita kasih naik, ada Ricky. Yo, Ricky. Ya, selamat malam saudara Ricky. Selamat malam bang. Ya, Muslim bang. Muslim bang, Muslim. Muslim. Gimana bang? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja Sudah, datang? bang. Sudah bang. Oke.
Saya harap Anda mengerti agama Islam, Bang ya. Karena banyak yang diskusi dengan saya itu protes. Kamu beraninya kok sama Islam awam-awam. Hadapin dong yang ustadz-ustadz yang ngerti agama Islam. Jangan kamu beraninya sama Islam yang awam-awam. Nah, saya harap Anda bukan Islam yang awam ya. Baik. Jadi kenapa orang Islam bingung, Bang? Siapa tuannya? Sebenarnya sih enggak bingung, Bang. Tuan Jadi itu kan siapa bahasa tuannya Indonesia. orang Islam, umat Islam? Tuan itu kan bahasa Indonesianya Allah. Robbi. Nah, Oke, jadi Jadi siapa tuan itu- tuannya umat? Allah. Oke, jadi Allah itu tuan ya? Iya. Bahasa Indonesianya. Allah itu tuan. Oke, baik, Allah itu tuan. Oke. Bang, jadi orang Islam sering tanya begini. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul nggak? Betul nggak, Ya. Bang? Betul nggak? Betul. Nah, lalu orang Kristen saya menunjuk satu ayat ini. Nih, satu ayat ini. Saya kasih tunjuk, Bang ya. Kamu orang Kristen bilang-bilang Yesus itu Tuhan, kata kalian ya, gitu. Nih sebentar, saya bukakan Bang ya, sabar ya Bang ya. Kita bukakan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Nih, Oke, Bang. saya balik kamera saya. Saya kanu. Biar enak kita diskusinya. Gini. Iya, Orang Bang. Islam kan nanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Oh, nekat kalian bilang Yesus Tuhan, dia aja nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Atau kita baca aja ayat 11-nya ya. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah yang kuberbuat kepadamu? Ini Yesus berkata kepada murid-murid ya. Lalu 13-nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika umat muslim dikasih tahu ayat ini, umat muslim bilang begini, itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Betul? Betul? Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan, nggak apa-apa. Tuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Lalu Ya, barusan Tuhan, abang bilang Tuhan. tadi, abang bilang, Allah itu Tuan, betul nggak? Iya, Tuan dalam bahasa Indonesianya kan? Oke, Allah mengaku bahwa dirinya Tuan, betul? Iya. Yesus juga mengaku bahwa dirinya Tuan, betul? Iya, itu di dalam Nah, dalam agama Kristen. iya, berarti Yesus tuannya orang Kristen, Allah tuannya orang Islam, betul? Iya, itu menurutnya agama masing-masing kan? Kenapa kita berdebat terus? Nah, itu sudah. Maunya hilangkan perdebatan ini, Bang. Jadi damai. Jadi Antara intinya, Muslim dan Kristen damai aja. intinya, kalian itu tuan kalian itu Allah, Ya. tuan kami Yesus, betul? Ya, itu Nah, menurut Kristen. Nah, sekarang begini saya tanya sama Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Muhammad itu juga dia tuan nggak di dalam tengah-tengah umat muslim? Lain. Kalau Muhammad sebagai nabi, dia. Dia Nah, bukan tuan. Bukan. Jadi tuan itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Nggak Kita boleh. bukakan surat Yusuf ya. Kita bukakan surat Yusuf ayat yang ke 23. Bahwa di sini kata tuan itu disematkan kepada manusia, Bang. Oke, ini surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23. Coba ya, kelihatan di sini Bang kata innahu robbi, kelihatan? Iya, Rabbi. Oke, kata robbi di sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Bukan, ini Tuhan, bukan ya? merujuk kepada Allah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya. Sebentar ya Bang ya, sabar Bang. Kalau ada umat muslim mau belajar, itu saya ajarin.
Sebentar ya. Yusuf 23. Sabar ya Bang ya. Terima kasih, terima kasih. Nih Bang, ini tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bacakan nih, ini dipecah ayat per ayat dijelasin. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata, perhatikan, sabar, sabar sejenak. Kita cari yang 23. Nah ini ya. Yusuf 23. Iya. Nah, di dalam Yusuf 23 ini, di dalam penjelasannya, kita lihat sebentar ini dari atas ya nih. Nih, Allah SWT menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka suatu hari istri Aziz menyeru Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf yang ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Dan ia berkata, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, nih. Di sini dikatakan, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Nih, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nih, mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Benar, benar. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika atau si Aziz tadi dengan kata-kata Robku, betul? Robbi, betul? Jadi Tuhan sebagai majikan seperti itu kan bisa. Oke, artinya kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia, betul? Ya, kalau Robbi nggak bisa disebut. Ini Robbi? Kata-kata Indonesia aja bisa. Ini Kata-kata innahu Indonesia. Robbi. Kalau seperti kita ini kan sama majikan, contoh seperti itu. Ya bisa disebut dengan, oh tuanku itu kerja sama tuanku. Ya, tetapi itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Ya. Arabnya Robbi, betul nggak? Robbi. Kalau untuk ke Allah kan Robbi. Ini loh, perhatikan ya Bang ya. kata. Dengan kata lain nih, dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robbi, betul? Ya. Karena Yusuf menyebutkan dengan bahasa Arab innahu Robbi, betul? Ya, betul. Dia dalam bahasa Arabnya tuan. Iya, innahu Ya. Robbi. Nah, makanya kata innahu Robbi ini, perhatikan ya. Berkaitan kata aja. Nih, innahu Robbi merujuk kepada Aziz tadi. Ya, tuan juga. Oke, jadi kata kan dalam Robbi bahasa bisa nggak Arabnya. ditujukan kepada manusia? Iya, sebagai tuan kan, kalau kita kan dalam bahasa Arabnya kan tuan itu kan Tuhan. Robbi gitu nah. Iya, jadi Robbi. Muhammad, oke, sekarang saya tanya, kenapa dia menyebut Aziz dengan kata-kata Robbi? Iya, karena tuannya. Karena dia diatur oleh si Ya. Aziz itu, betul? Ya, betul. Karena tuannya dia kan. patuh, taat sama si Aziz itu, betul? Betul. Sekarang saya tanya Bang, umat muslim wajib tidak patuh, taat kepada Muhammad? Kalau kita patuh terhadap Muhammad dengan ajaran-ajarannya aja, kan dia kan sebagai nabi, utusan. Iya, wajib tidak umat muslim wajib patuh, taat kepada Muhammad? Kalau untuk wajib kita tuh namanya ajarannya tuh kan dari Allah semua. Iya, makanya dijawab Bang. Selaku, wajib memang. Mang, ini umat muslim nih, jumlahnya taruhlah 1,5 miliar orang. Ya. Kalau ada Muhammad di tengah-tengah umat muslim wajib taat, patuh, tunduk nggak sama dia? Ya, betul. Berarti dia Wajib. jadi Rob nggak di tengah-tengah Rasul. umat? Rasul, bukan bukan Allah. Makanya Bang, kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya.
Iya. Iya, jadi bang, Kata-katanya Rob salah. kalian itu bang, makanya Rob kalian Kata-katanya itu salah. Allah dan Muhammad. Ya Allah dan Muhammad. Iya, Dua aja. Tuan Muhammad. bang, Tuan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuan kami itu Bapa di sorga, Yesus Ya. dan Roh Kudus. Tiga-tiganya itu Tuan kami. Kenapa sekarang Anda protes? Tuan kalian aja Saya mau dua. tanya, Gimana? Bang. Saya mau tanya Aduh. sama abang nih. Bang, Gimana? saya mau tanya sama abang. Hmm. Kalau dalam Kristen tuh kan Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapa itu apa Rob apa Yesus itu semuanya gini, Bapa sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Apakah Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan juga, atau Iya, Bapa ini Rob Tuhan, bang. atau ini Nabi? Yesus itu Rob. Bapak Nah. juga Rob. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Ya. Tuhan. Nah, jadi Sama. gini bang, Kristen nggak ada nabinya bang. Nah itu. Nabinya banyak bang. Yesus itu juga nabi juga. Kalau kita kan Islam satu aja bang, nabinya bang Muhammad bang. Jadi Musa Nah. bukan nabinya umat Muslim. Muslim juga, maksudnya nabi kita yang Katanya tadi terakhir kan satu aja. Nabi Muhammad yang kita percaya bang. Seperti itu. Sulit nih teman-teman. Oke lah ya Bang Riki, begini Bang Riki, maksud saya begini, saya ini ingin mengajar orang-orang awam, baik itu umat Muslim maupun orang Kristen, supaya mengerti makna sebuah kata. Ya. Karena banyak sekali Bang, ada banyak Betul, kosakata. Iya, salah-salah. Gini, Menilai. ada banyak kosakata di dalam bahasa aslinya. Ketika dia diterjemahkan, maknanya Iya. itu berubah. Berubah betul. Iya, orang salah mengerti maknanya itu. Iya. Sebagai satu contoh, Bang, kata yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sesuai dengan artinya. Contoh, saya kasih contoh. Kata jannah. Jannah itu diterjemahkan apa? Surga. Jannah, surga. Iya, padahal jannah itu artinya taman, Bang, kebun. Kebun. Ya. Sama Kebun artinya itu kebun. Jannah. Iya. Jadi umat Muslim itu akan diberikan jannah, diberikan kebun, taman. Tapi orang Muslim bilang katanya surga. Surga gundulmu. Taman, bro, dikasih taman. Ya, Ente taman. itu bisa dikasih Surga. kebun. Wow. Ya. Oke lah, kita lanjut kembali Bang ya. Ini baru pokok-pokok bahasan kecil ini. Belum bahasan-bahasan Oke, yang Bang. lain. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bang Riki. Kita turunkan dulu. Malam juga bang. Ya, jadi teman-teman ya, kita ini kalau belajar, kita itu supaya kita mendekati makna yang sebenarnya, kita harus cari artinya gitu loh teman-teman. Kata Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu bahasa aslinya itu apa? Karena kita belajar Bible, bahasanya Ibrani, Yunani, kita cari dalam bahasa aslinya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, kita mendekati makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, kita nanti akan saling mengerti kok. Makanya banyak muslim-muslim yang pinter-pinter sudah ngakui Muhammad itu Tuhannya dia. Iya. Muslim-muslim yang pinter, yang belajar. Muhammad itu Robnya. Kalau muslim yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya. Muter-muter kayak gangsingan. Kalau muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa, nih saya kasih contoh nih. Ini contoh umat Islam yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Saya kasih contohnya. Namanya adalah Ustadz Daman Al-Mantiki. Ini pakarnya orang APII, gurunya ini. Zuma aja berguru sama ini, biar kalian tahu. Apa kata Zuma? Apa kata gurunya Zuma nih? Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian itu dua. Rob kalian ada dua. Robmu dua, Allah dan Muhammad. Ya. Ketika kamu bilang Robmu dua, Muhammad dan Allah, kenapa kamu masalah-masalahin orang Kristen Robmu tiga? Masih hebatan tiga daripada dua. Udah gitu satunya mati lagi di kuburan. Ayo silakan. Gimana? Robmu satu di kuburan. Nih. Mau saya tunjukin lagi. Sebentar nih. Mau saya tunjukin lagi kepada kalian. Wah, memang mereka ini nekat ya. Yang mengakui Muhammad itu Rob, itu bukan satu dua orang. Nih. Saya tunjukkan kepada kalian lagi nih. Ini saya putar-putar terus biar umat muslim sadar. Nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami, Agama apa? Islam. Makanya Rob kalian dua, satunya mayat. Ayo silakan. Loh, yang ngakuin bukan satu, mau lagi, mau nambah lagi, mau nambah. Kalian mau nambah terus kan? Jangan sukanya nambahnya waktu di hajatan doang. Nih, perhatikan. Biar kalian semakin sadar. Seorang YouTuber ya, nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah. Muhammad Robmu, wahai umat muslim. Robmu itu Muhammad dan Allah dua. Masih aja kau nekat ke sini. Ayo silakan. Tiap hari kalian ngejek-ngejek orang Kristen. Robnya ada tiga. Tuhannya tiga. Sementara Robmu dua. Tuhanmu dua. Robmu ada dua. Yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong pendebat-pendebatmu itu. Gurunya Juma yang ngomong. Nekat yang nyata. Silakan. Muslim yang berilmu, ayo naik kemari kita ngobrol-ngobrol. Tapi kamu harus berilmu, biar kita nggak muter-muter. Yuk. Ada saudari Arti. Yuk Arti, selamat malam. Bang Edis. Selamat malam. Laki-laki. Muslim bang? Iya, Muslim bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Bantuin bang. Oh ya. Sudah saya kirimkan itu. Iya bang, udah ya bang. Ini ya. Sudah. Kelihatan ya? Belum kelihatan, belum bang. diterima. Simpan ya bang, terimanya simpan ya. Terima saja, terima. Oh, udah ya. Ya, Bang Arti, Anda ini Muslim ya? Ya, Muslim. Apakah Anda ini Muslim yang belajar agama Islam atau Anda ini hanya sekedar Islam-Islaman saja? Ya, dikit-dikit belajar sih bang. Dikit-dikit belajar. Sudah menyimak dari tadi? Sudah dari pertama bang. Sudah Anda akui bahwa umat Muslim itu punya dua Rob? Iya benar tuh bang. Iya. Yang satu sudah meninggal, betul? Iya, kalau Muhammad itu kan istilahnya itu apa ya? Kalau kita gambarin ini wadahnya tuh apa? Wadahnya Allahnya lah gitu loh. Gambarnya Allah, betul? Citranya iya, Allah, betul? Gambarnya, iya betul. Iya. Bukan berarti dia itu Allahnya, bukan. Iya. Gitu loh. Nah, itu.
Kalau untuk tingkatan robnya ya sama itu, sama antara Allah sama Muhammad itu ya rob gitu loh. Iya. Nah, itu. Makanya kan ada cuman istilah- begini Bang, sebenarnya ini yang mau saya kasih tahu sama Abang ya. Sebenarnya Bang, selama saya 13 tahun memperdalam agama Islam, saya tahu bahwa agama Islam itu adalah plagiatnya agama Kristen. Jadi saya tahu persis bahwa Muhammad itu Yesus palsunya. Mesias palsu. Yesus versi palsu itu ya Muhammad itu. Karena dia ingin menjadi citra atau gambarnya daripada Sang Pencipta. Padahal di dalam Bible yang menjadi gambar atau citra daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalam yang nuzul menjadi manusia. Bukan nuzul jadi buku, nggak ada. Tapi kalam itu nuzul jadi manusia. Makanya Yesus itu adalah kalam yang hidup. Firman Tuhan yang hidup. Yang datang menjadi manusia. Makanya dia menjadi gambar daripada Allah itu. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Jadi orang yang melihat Yesus itu sejatinya adalah orang yang melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Tetapi dia itu gambarnya, citranya. Contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Foto saya itu siapa? Foto saya itu saya, gambar dari saya, tapi bukan diri saya sendiri. Contoh, ketika foto saya dibakar, apakah saya ikutan terbakar? Kan tidak. Ketika foto saya itu kecemplung ke dalam air, apakah saya kecemplung? Enggak. Tapi foto saya itu adalah cerminan gambar daripada saya. Nah, Bapa di surga juga begitu, Bang. Dia itu tidak terjangkau, tidak terhampiri, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, dia mengejewantahkan keberadaannya itu, mengejewantahkan bahwa dirinya itu ada dengan mengutus yang namanya firmannya, kalamnya, hikmatnya, perkataannya menjadi manusia. Nah, itulah yang harus diikuti manusia, yang harus dijadikan suri tauladan, yang harus dijadikan rob. Itu Yesus, bukan Muhammad. Kalau orang ikut Muhammad, ujung-ujungnya main lempar-lemparan batu di Arab. Lempar-lemparan batu, minum air kencing onta. Nah, itu kalau menjadikan Muhammad sebagai robnya, menjadikan Muhammad sebagai junjungannya. Makanya saya bilang, bertaubatlah. Stop, pecat atau pensiunkan Muhammad jadi robmu. Ganti dengan Yesus. Begitu. Kalau Bang, kalau umat sebenarnya, kalau umat ini menjadikan Muhammad sebagai rob, akhirnya jadi kayak gini, Bang. Nih, saya kasih ini ya, saya balikan kamera saya. Nih, inilah kalau orang sudah menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai panutannya. Lihat nih, apa yang mereka lakukan nih, main lempar-lemparan batu. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan, nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat Muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini menara ini, Bang, pilar-pilar ini ada 3 nih, Bang. Dulunya cuma 1 ini, Bang. Makin dilempar makin gede. Nah. Ini mereka. Tuh, itu. Belum lagi yang minum kencing onta, pipis onta. Tuh, Bang. Makanya, Bang, gambar daripada dia yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Nah, apa visi misi Yesus, Bang? Datang ke dunia ini supaya semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuh. Makanya manusia itu harus lahir baru, jadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya itu, Bang. Ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu. Dikasih contohnya ini, gambarnya. Kalian tuh harus kayak gimana? Harus kayak Yesus. Tiap hari makin mirip dengan Yesus. Mengasihi sesama. Ya kan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah dikasih sampelnya. Nah, ketika kamu nanti mirip dengan Yesus, maka kamu akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal, seperti yang terjadi pada Yesus. Makanya ketika orang jadi seperti Yesus, maka orang akan masuk kepada hidup yang kekal. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang jadi seperti Muhammad, Bang, di kuburan terus, Bang. Nggak ada kebangkitan, gitu loh. Makanya kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristen. Gitu loh. Makanya kita itu harus jadi seperti Yesus. Kalau jadi seperti Muhammad nanti, Bang, wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya. Gitu. Iya Bang ya. Bang, saya mau ngomong ya Bang. Ini semenjak saya ngikutin Bang Edis Bang, hampir setiap hari itu Bang, saya itu ngikutin Bang Edis terus. Saya memang lama bener itu dari dulu, dari zaman saya masih mungkin ya menginjak mulai umur 25 ke atas itu saya udah nyari itu Bang. Nggak ketemu-temu. Saya banyak ketemu ini semenjak nonton sampean ini Bang. Jujur aja Bang, sebenarnya saya ini sudah mulai masuk gereja Bang, gitu loh. Jadi ya saya tahu. Bentar dulu Bang. Ya ini nggak apa Bang, saya ngomong Bang. Saya udah mulai masuk ini Bang. Saya mulai masuk. Ya pertama kali saya masuk itu saya merasakan apa ya, sejuk gitu loh. Ada kesejukan dalam hati. Ada istilahnya itu. Saya menemukan perasaan saya itu menemukan dunia baru gitu loh. Nah itu. Makanya saya semenjak ngikutin sampai inilah, saya coba gitu, saya cari pakai logika gitu Bang ya. Istilahnya logika kita lah, pola pikir kita gitu ya. Ya kalau kita, saya nggak mau ngomong banding-bandingin sama yang sebelah dan sebagainya, nggak. Intinya mungkin saya juga dibukakan kebenaran itu gitu loh. Nah masuk akal semua. Saya mulai buka Injil, baca Injil segala macam itu di situ. Dia dilahirkan itu, dia datang untuk ibaratnya itu satu orang salah, satu orang berdosa, dia dilahirkan untuk nebus dosa-dosa itu, dan dia mampu gitu loh Bang. Saya perhatikan di situ saya pelajari pelan-pelan saya pelajari, saya perhatikan tuh memang saya cari celahnya ini kemana, kesalahannya kemana, kok semua di kitab itu ibaratnya saya baca itu logikanya itu kok dapat semua gitu loh Bang. Nah itu saya jujur aja Bang, saya sudah beberapa kali ini sudah masuk gereja saya Bang, gitu loh. Nah makanya semenjak nonton sampean, jujur aja semenjak nonton sampean saya asli ketemu semua saya itu Bang, gitu loh. Makanya di situ saya bedakan ya, saya dulu sempat belajar tasawuf, sempat belajar makrifat gitu di situ kan. Saya nyari terus, saya gali terus itu. Ya itu pribadi saja, saya nggak mau ngomong lah Bang ya, itu rahasia saya pribadi sama Tuhan aja lah gitu. Artinya ya mungkin itu jembatan saya untuk jalan ke sini gitu loh. Nah istilahnya cari kebenaran itu saya dapat, semuanya saya dapat gitu loh. Ya logika, semuanya logika lah Bang, karena kita kan belum pernah mati Bang, kita nggak pernah ke sana gitu loh. Kita nggak tahu. Udah pernah ke sana gitu. Tahu mah enak, kan gitu. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga adalah orang yang tahu yang pernah ke sana. Gitu. Dia bangkit gitu loh Bang. Iya, satu-satunya orang yang tahu, satu-satunya yang tahu ada apa setelah kematian adalah orang yang pernah mati dan kembali dari kematian itu, kan gitu. Betul. Dia bisa cerita, sudah pasti dia bisa cerita karena dia sudah tahu ya, pernah kesana. Kalau kita kan nggak ada yang pernah tahu nih misteri manusia hidup gitu loh. Cuman dia yang bisa mecahin dari zaman sejarah Nabi Adam itu. Bahkan Nabi Adam kalau saya baca berbuat dosa dan sebagainya. Nah, sementara dia ini lahir, dia ini sempurna gitu loh. Artinya dia bisa menjalankan perintah-perintah Taurat dan kitab-kitab sebelumnya itu, dia sempurna lah bahasanya gitu.
semuanya bisa dia lakukan gitu loh. Nah itu semuanya Betul. ada gitu. Nah, Ya, itu. itulah teman-teman Intinya intrik ke situ saya, kekristenan itu ya, Bang. supaya kita itu menjadi manusia baru gitu di dalam Yesus begitu. Artinya kita itu menjadi manusia yang Tapi saya belum segambar dibaptis, Bang. kembali kepada citra dan gambar saya belum- kita seperti itu. Tapi saya belum dibaptis, Bang. Udah hampir setahun saya, Bang. Ya, boleh mendatangi Itu gereja kata- terdekat, ya kan? Artinya gereja-gereja yang injili, maksudnya gereja-gereja yang pengajarannya sehat begitu. Karena jangan salah, banyak juga gereja-gereja yang nggak sehat, banyak. Makanya pilihlah gereja yang sehat, ya kan? Yang mengajarkan Injil yang benar, yang Alkitabiah begitu. Iya. Seperti itu. Oke, begitu Bang. Kristen Islam, saya sekarang Bang ke Arti? Islam masih. Ya. Oke. Oke. Kita Kayaknya berikan cukup ya, kesempatan Bang, ya. kepada muslim yang lain ya. Ya, Oke, Bang. terima kasih Bang banyak, Arti, Bang selamat Edi. malam. Sehat, Oke, sehat saya selalu, turunkan ya Edi. Bang. Amin, amin. Saya turunkan ya. Siap, Ya, makasih. itulah ya teman-teman ya. Jadi kita itu memang harus memberitakan yang sebenarnya, walaupun pahit begitu ya. Walaupun banyak orang yang waduh panas kesetanan. Tapi ya memang yang saya katakan fakta kan. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladanmu, menjadikan Muhammad sebagai sosok yang Anda ikuti, pasti nanti Anda akan berperilaku, berpola, bertingkah seperti, saya kasih contoh misalnya nih. Ini adalah salah satu contoh nih, akibat ikut Muhammad. Nih, nanti dibilang saya manu lagi, ini anakmu apa, Anda begitu-begitu. Sekarang saya tanya, ini dia megang botol. Di dalam botol ini adalah vivis unta. Unta. Sekarang saya tanya, dia memegang botol isi vivis unta ini karena siapa? Ya karena Muhammad. Masa iya karena Paulus, karena Yesus, ya kan? Atau karena Petrus atau karena Yohanes dia megang ini? Kagak, karena Muhammad. Makanya saya bilang, jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri toladanmu, Anda nanti lama-lama ikutan kayak yang digambar ini. Loh, sekarang nih, kalau Anda tidak percaya lagi nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ini adalah contoh bagaimana orang ketika mereka pergi naik haji ke Arab. Ini nih contoh ya, nih lihat. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nih, lempar-lemparan batu. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini adalah Nih lempar. Nih saya percepat ya, nih saya percepat nih. Ini lempar-lempar batu nih. Bang, seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Nih, Bang. Terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih. Nih, perhatikan ya, Bang ya. Lempar-lemparan batu. Sampai tanah Arab, lempar-lempar batu, cium-cium batu. Bang, kenapa Anda meledek, Bang? Kok Anda jadi meledek begitu? Loh, sekarang saya tanya, apa maksudnya kalian umat muslim, ustadz-ustadz kalian menempel-nempelkan ajaran Muhammad kepada Yesus kami? Jangan ditempel-tempelkan makanya. Coba Anda tidak menempel-nempelkan. Coba Abdul Somad tidak bahas-bahas di dalam Injil. Begini begitu. Ketika Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir dan jin kafirnya berkata begini, haleluya. Itu kata Abdul Somad itu. Nah ini saya tanggapi.
Saya itu hanya menanggapi. Makanya tolong supaya Anda berhenti membahas-bahas agama lain. Ya. Yuk. Tapi ngomong-ngomong kita sudah capek dan sudah haus ini saudara-saudara. Kita sudah 2,5 jam teman-teman. Ya. Dulu yang tiang jemuran kan. Memang ini orang-orang ini nekat yang nyata ya. Yang jelas-jelas mengkultuskan batu itu kalian. Pengkultus batu. Ayo kita kasih naik ada pelangi. Yuk silakan pelangi. Kenapa sih umat muslim tidak naik kemari dan membantah? Kenapa sih umat muslim kalau naik ke sini marah-marah? Halo pelangi, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Silakan pelangi nyalakan kamera. Saya undang dari sini ya. Cuma mau ini, cuma mau apa namanya? Cuma mau bilang aja. Kok nggak berhenti Bang? Nggak berhenti gimana? Masalahnya nggak berhenti. Yang muslim belum berhenti. Oh mau saya kasih tunjuk, sebentar nih. Tidak, nggak usah. Aku udah tahu. Gini, ini saya kasih tunjuk ya. Ini saya kasih contoh. Nih, ini tahu siapa? Nggak tahu Bang. Namanya ini Dondi. Nah, si Dondi ini setiap hari kerjanya ya membawa-bawa nama Yesus kami. Tapi yang dipromosikan ajaran tadi itu lempar-lempar batu. Minum air kencing onta. Bagaimana saya orang Kristen akan diam ketika kekristenan kami dikotorin sama ajaran ditempel-tempelin ke Yesus kami? Yesus aku juga Bang. Oh Anda Kristen? Bukan. Tapi kok profilmu? Bukan. Anda Muslim? Mau dengar. Sebentar, Anda Muslim? Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya. Jadi Anda ini Muslim atau Kristen? Kecil Kristen. Kecil Kristen, besar? Muslim. Besar Muslim. Coba nyalakan kamera dulu lah biar sah kita ngobrolnya, ayo. Nggak boleh Bang. Waduh, baiklah kita turunkan kalau begitu. Waduh. Gini teman-teman, kenapa kita wajib on cam? Salah satu keunggulan daripada nyala kamera ini adalah supaya tidak terjadi yang namanya orang ngaku-ngaku. Kalau wajahnya kelihatan kan pasti tetangganya ngeliat. Wah itu saya kenal itu kan gitu. Jadi nggak bisa ngada-ngada teman-teman ya. Tidak bisa ngada-ngada. Ya teman-teman sini sudah berapa jam? Sudah 2 jam lewat 15 menit ya teman-teman. Mungkin teman-teman kita rehat dulu ya atau bagaimana? Saya sudah capek dan lelah ini teman-teman. Sebenarnya hari ini jadwalnya diskusi dengan Uncup, tapi si Uncup ya tahulah kalian ya banyak alasannya. Oke lah teman-teman ya, mungkin kita rehat dulu teman-teman. Sekali lagi teman-teman di akhir acara, teman-teman yang suka dengan channel Elis TV, teman-teman yang senang dengan channel ini, teman-teman bisa dengan cara mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir ke profil saya, klik foto profil saya. Nanti teman-teman di situ ada lihat link untuk kolekte bagi teman-teman yang ingin berkolekte untuk pendirian rumah apologet. Kenapa kita perlu rumah apologet teman-teman? Karena jangka kedepannya itu kita pasti perlu yang namanya wadah atau tempat tinggal atau naungan untuk menggarap semua tugas-tugas ini, dari membuat konten seperti ini, menara syiarnya, ya studionya, bikin podcast, bikin buku, segala macam teman-teman, kita perlu yang namanya tempat itu. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport, teman-teman bisa klik profil saya dan nanti di situ ada link YouTube, teman-teman bisa ke link YouTube itu. Teman-teman pastikan Anda nonton YouTube yang asli ya. YouTube asli saya itu Edis TV teman-teman. Nah bagi teman-teman juga yang masih bingung bagaimana caranya, bagaimana mengklik ininya,
link YouTube-nya di mana tidak tahu, teman-teman bisa dengan mudah ini saja nih. Ya, saya tampilkan di layar kepada teman-teman yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Ada kolekte Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini, screenshot. Kalau teman-teman muncul nama yang bukan Edis, pasti itu akun palsu ya. Ketika teman-teman klik nomornya, pasti nama saya langsung muncul di situ Edis. Edis siapa nanti akan muncul di situ. Yang jelas nama depan saya itu Edis, begitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman ya. Apa kita masih mau lanjut atau bagaimana? Lanjut atau cukup? Cukup saja ya teman-teman ya. Cukup saja ya teman-teman ya. Lagian teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur sudah berpesan, Bang, jangan malam-malam, Bang. Nanti sebenarnya hari ini ada ini sama Yusuf PI, tapi ya begitulah teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, di akhir acara teman-teman saya akan kasih tahu tutorial cara membedakan Edis TV asli dengan Edis TV palsu ya teman-teman ya. Nih sekali lagi teman-teman, saya hilangkan dulu efeknya. Teman-teman, kalau Anda ingin mencari Edis TV yang asli, teman-teman klik saja di kolom pencarian ini Edis TV, klik ya, Edis TV, klik. Nah, nanti akan muncul pengguna. Nih, kita klik pengguna atau users ya. Ini kan banyak nih akun-akun Edis TV nih, ya. Ini banyak sekali. Teman-teman ketahuilah bahwa ini semua itu akun-akun bodong, akun-akun yang ingin meniru-niru akun saya nih. Ini banyak sekali nih jumlahnya nih. Sampai tahun depan kalau Anda hitung ini nggak kelar-kelar ini. Jumlah akunnya saking banyaknya. Ya, nih. Nih, awas ya, awas akun-akun bodong, akun-akun palsu ya. Nah, akun asli saya itu teman-teman, nih saya kasih tahu. Ini caranya ngelihat akun asli saya nih. Kita ke beranda nih. Follower saya itu tanggal 26 Mei udah 344.000. Nih, kalau ada kolekte nih ya, kolekte, klik YouTube saya. Nah ini. Nah, saya ini tadi saya mau debat sama Yusuf ya. Jadi ada 3, artinya saya follow 1. Nanti kembali lagi 1 yang saya follow. Ini saya follow si Uncup karena tadi mau debat ya. Nah, teman-teman, nih bisa klik ini. Kolekte, klik link YouTube saya. Nah, ini perhatikan. Kita klik link YouTube saya ini. Nah, nanti teman-teman akan, ini ada tanda peringatan tapi nggak apa-apa. Open saja, buka saja. Nah ini YouTube saya yang asli teman-teman. Nah ini YouTube saya yang asli ini sedang live juga. Nah ini yang menonton ini 2.500 orang nih. Nah ini ada tulisan berjalan kan? Saya bisukan ya, saya bisukan. Nah ini ada link berjalan, ya kan? Nah ini teman-teman bisa support saya di sini nih. Ada Zelle juga teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat tutorial atau info-info tentang saya ada di situ semua. Saya menginfokan yang kayak gitu langsung lari sekitar 8.000 orang. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat dulu. Selamat beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai